Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat info haji umroh yang dimuliakan Allah, kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 221.000. Dari jumlah tersebut 31%-nya atau sebanyak 64.000 berasal dari calon jamaah haji lansia yang berusia lebih dari 65 tahun. Direktur Bina Haji Kementerian Agama Bapak Arsyad Hidayat mengatakan pemerintah akan serius untuk membantu, membimbing, dan memfasilitasi para jamaah lansia tersebut. Menurutnya, jamaah lansia sangat rentan kondisi fisik dan psikisnya, belum lagi bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit. Maka dari itu, Kementerian Agama akan memasukkan manasik haji yang ramah lansia. Lalu bagaimana materinya? Menurut Bapak Arsyad, dalam fikih ada standar dan rukhsah atau keringanan. Standar adalah yang dilakukan oleh jamaah haji yang sehat serta mampu secara fisik, sehingga sangat mungkin untuk melaksanakan haji secara maksimal. Sementara kondisi lansia bisa termasuk kategori rukhsah. Artinya, manasik haji lansia itu adalah manasik yang memberikan kemudahan-kemudahan untuk jamaah haji yang tidak harus mereka melakukan ibadah hajinya dengan format yang standar. Bapak Arsyad mencontohkan jamaah haji lansia dan memiliki kondisi sakit tentu tidak bisa dipaksakan agar mampu berjalan sejauh 10 km ketika melakukan lempar jumroh. Ketika mabit di Mina mau lempar jumroh, itu tidak mungkin. 10 km itu dilakukan 3 hari. Saya bilang itu tidak mungkin. Mereka harus dikasih pilihan, kemudahan biar dibadalkan atau diwakilkan kepada jamaah-jamaah lain yang secara kondisi fisik jauh lebih prima, tutur Bapak Arsyad. Kemudian contoh lainnya adalah yang berkaitan dengan niat dan konsekuensi, di mana ketika orang sudah niat, maka ketika membatalkan niat itu, apakah karena sakit atau kondisi fisik yang menurun, maka akan terkena dam atau denda. Jadi kita coba carikan solusi untuk lansia itu. Kita kasih pilihan, niat istirot. Niat istirot itu niat yang kalau dia tiba-tiba membatalkan diri karena sakit atau karena fisiknya yang tidak mampu, kemudian dia membatalkan niat ihramnya, itu dia tidak kena aturan dam. Jadi ya kita kasih juga pemahaman seperti itu. Jelas Arsyad. Pemahaman-pemahaman seperti itu, kata Bapak Arsyad, akan diberikan oleh petugas haji selama pelaksanaan manasik haji bagi lansia. Ditambahkan Bapak Arsyad, bukan hanya dari sisi manasik saja, semua bidang layanan harus merujuk kepada layanan yang berorientasi lansia, termasuk petugas haji juga akan dialokasikan petugas khusus lansia. Bapak Arsyad juga meminta jamaah haji lainnya yang masih muda dan memiliki fisik yang prima untuk memiliki solidaritas terhadap sesama jamaah, khususnya jamaah haji lansia. Solidaritas itu menurut Bapak Arsyad juga merupakan salah satu indikator kemakburan haji. Bapak Arsyad juga mengajak jamaah haji yang masih muda untuk bersiap menolong sesama jamaah, khususnya jamaah lansia yang membutuhkan pertolongan. Selain itu, ia juga meminta kepada bidang penyelenggaraan haji dan umroh di Kanwil Kementerian setiap provinsi untuk mengatur komposisi kloter atau kelompok terbang. Jangan sampai seluruh lansia disatukan jadi satu kloter semuanya. Harapannya jika jamaah tersebut mengalami masalah di Tanah Suci, maka jamaah haji yang masih muda bisa menolong dan bekerja sama untuk membantu jamaah lansia tersebut. Sementara itu, Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qumas menghimbau untuk memperbanyak kuota haji perempuan. Hal ini disebabkan jamaah haji perempuan sebenarnya jumlahnya lebih banyak daripada jumlah jamaah haji laki-laki. Menurut Menteri Agama, petugas haji harus benar-benar dipastikan siap bekerja melayani jamaah melalui proses seleksi yang benar.
Baik sahabat, demikian sekilas info tentang persiapan haji tahun ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.